Inilah alasan mengapa Neymar harus tetap tinggal di PSG. Musim panas ini ada banyak diskusi mengenai masa depan Neymar Jr. Pemain berusia 30 tahun itu dikaitkan dengan kemungkinan hengkang mungkin ke Liga Premier karena klub-klub di sepak bola Inggris mampu membayar biaya dan gajinya. Namun tidak ada pergerakan yang terjadi, dan seperti yang ditunjukkan pramusim, Neymar datang dengan mentalitas yang berbeda, mencetak 2 gol melawan FC Nantes dalam kemenangan 4-0 PSG di Trophée des Champions pada hari Minggu. Selama segmen di L'Équipe du Soir edisi Selasa, jurnalis Prancis Bleu Paris Bruno Salomon menyatakan PSG akan lebih bijaksana untuk mempertahankan pemain Brasil itu daripada mencari cara untuk melepasnya musim panas ini. Apakah PSG salah jika berpisah? Neymar musim panas ini? Jelas ya. Kata Salomon, Neymar akan memimpin dansa. Dia akan menjadi raja. Saya pikir dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah seorang juara. Dia memiliki kebanggaan sebagai seorang juara. Ini tidak lagi benar-benar memiliki nilai di pasar, tidak ada klub yang mampu membelinya. Neymar menyadari tekanan yang ada di pundaknya. Apakah Luis Campos atau Nasser Al-Khelaifi, mereka membuatnya mengerti bahwa kami sedang menunggu Neymar yang asli hari ini. Ketika saya melihat hubungannya dengan Lionel Messi, saya ingin dia bertahan. Dia harus tinggal. Pep Guardiola memberitahu pemain Manchester City mengapa Lionel Messi adalah terbaik. Sebuah klip dari film dokumenter baru Manchester City menunjukkan Pep Guardiola memberikan pembicaraan tim yang penuh semangat yang berpusat di sekitar Messi. Rekaman memukau dari pertandingan Liga Champions Manchester City melawan klub Brugge menunjukkan Guardiola memberitahu timnya mengapa Messi adalah pemain terbaik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Berbicara kepada timnya selama pembicaraan tim animasi, dia berseru, "Apakah Anda tahu mengapa Messi adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya?" Pep Guardiola pernah bertanya kepada para pemain Manchester City-nya, apakah Lionel Messi ada di ruang ganti sebagai cara untuk menyampaikan satu poin. Dia bertanya kepada kami di ruang ganti, apakah Lionel Messi ada di sini? Jadi kami semua saling memandang dan berkata, "Tidak, dia tidak ada di sini." Jadi Anda tidak punya hak untuk berbicara karena dia satu-satunya pemain yang tidak akan pernah saya taruh di bangku cadangan. Dia boleh merajuk. Messi adalah seseorang yang sangat dihargai. Mereka diuntungkan satu sama lain saat dia memulainya dari tengah dan Messi memenangkan gelar, jadi mereka memiliki hubungan seperti itu. Saya setuju dengan apa yang dia katakan karena di Barcelona Messi tidak dapat dimainkan. Dia dalam diskusi untuk pemain terbaik sepanjang masa. Dia berhak untuk tidak bahagia, masuk atau keluar. Pria berusia 50 tahun itu ingin melihatnya pensiun di Barca, tetapi puas melihatnya menikmati lingkungan baru. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, tambah Guardiola. Donnarumma, PSG luar biasa. Saya ingin membuat sejarah di sini. Gianluigi Donnarumma mengungkapkan rasa cintanya kepada Paris Saint-Germain jelang musim keduanya di ibu kota Prancis. Penjaga gawang Italia berusia 23 tahun itu menjalani musim debut yang cukup sulit di Paris. Dipaksa berbagi tempat sebagai starter dengan juara Eropa 3 kali Keylor Navas. Dia hanya membuat 16 penampilan Liga 1. Dan di Liga Champions, dia secara terkenal ditangkap dengan bola di kakinya oleh Karim Benzema yang karyanya membuat PSG tersingkir dari kompetisi. Berbicara kepada Sky Sport, Donnarumma pertama kali membahas kebahagiaannya di PSG jelang musim keduanya. Saya benar-benar merasa betah di sini, saya merasa sangat baik. Klub ini adalah sesuatu yang luar biasa, Anda tidak bisa menjelaskannya. Ini adalah keluarga dan saya senang berada di sini, saya ingin tinggal di sini selama mungkin dan membuat sejarah untuk klub ini. Dia juga berbicara tentang beberapa perubahan setelah kedatangan Christophe Galtier dan stafnya.
Kami banyak bekerja dengan pelatih, kami senang dengan staf baru. Dia menyukai pers yang tinggi, saya harus menutupi ruang dengan baik, tetapi saya sudah mengerjakan konsep ini sehingga tidak ada masalah. Kami bekerja sama dengan pertahanan untuk terjalin, kami ingin merebut bola sesegera mungkin. Dengan pertahanan 3 pemain itu hampir tidak berubah, kami hanya perlu menyesuaikan beberapa kali. Selama musim debutnya di Paris, Donnarumma membuat 23 penampilan di semua kompetisi dengan total 2070 menit. Dia kebobolan 23 gol dan mencatatkan 9 clean sheet dalam kurun waktu tersebut. Penjaga gawang asal Italia itu dikontrak PSG hingga 2026. Karir Julian Draxler di PSG menurun seiring harapan Piala Dunia menyusut. Bayern Munich jelas bukan satu-satunya klub yang berurusan dengan melimpahnya bakat di daftarnya hari ini. Pemain internasional Jerman Julian Draxler menemukan banyak karirnya berada di persimpangan jalan di Paris Saint-Germain. Sebuah renungan di PSG akhir-akhir ini, Draxler bisa melihat harapan Piala Dunianya padam jika dia tidak menemukan tujuan transfer yang baik dalam beberapa hari mendatang per Sport 1. Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe. Julian Draxler tidak lagi berlatih dengan bintang dunia Paris Saint-Germain dan malah menemukan dirinya dikelilingi oleh talenta yang sedang naik daun. Pemain internasional Jerman itu adalah satu dari 5 pemain profesional yang tidak dibawa PSG dalam persiapan perjalanan ke Jepang. Dan itu terlepas dari kenyataan bahwa pemain ofensif yang cedera terakhir sudah fit kembali. Pengecualian dari perjalanan pramusim dan penurunan pangkat ke kelompok pelatih yang lebih rendah adalah tanda-tanda yang tidak menyenangkan bagi masa depan pemain manapun dengan klub. Jelas, PSG sedang mencari Draxler untuk pindah sesegera mungkin. Bagi Draxler, ini adalah waktu yang buruk karena dia harus menunjukkan nilainya tidak hanya kepada calon klub, tetapi juga kepada bos Jerman Hansi Flick. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu berlangsung hingga 2024. Apalagi dengan melihat Piala Dunia di musim dingin, Draxler membutuhkan menit untuk bisa menawarkan dirinya kepada pelatih nasional Hansi Flick.